Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Marilah kesempatan pada malam hari ini kita mulai pengajian kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk bab tentang riba. Salah satu bab di dalam kitab Bulughul Maram yang untuk saya pribadi termasuk paling berat. Karena saya harus banyak belajar membuka literatur, tidak cukup hanya sekedar dari satu kitab, tapi ada beberapa sumber untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan yang paling pas tentang riba ini. Karena di dalam syarah kitab Bulughul Maram sendiri, seperti kitab Subulus Salam, penjelasannya sangat sederhana. Sementara praktek-praktek yang kita temukan hari ini sangat kompleks, ya, sehingga kemudian kami perlu membuka kitab seperti Al-Fiqhu ala Madzhabul Arba'ah, fikih 4 mazhab Syekh Al-Jazairi, kemudian ada Tawdihul Ahkam, kemudian juga ada syarah Bulughul Maram yang lain, dan beberapa kitab, termasuk hal yang secara spesifik membahas tentang utang dan bunga. Nah, sehingga kemudian sebelum masuk tentang hadis, ya, di sini kami berikan pengantar penjelasan bahwa riba secara bahasa ini dalam bahasa Arab bermakna ziyadah, yang artinya tambahan. Adapun menurut syariat, riba adalah tambahan yang dipungut oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam sebagai imbalan atas tenggang waktu tertentu. Nah, ini kami kutip dari kitabnya Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sobuni, Qawaidul Bayan, Tafsir Ayat Ahkam, jilid 1 halaman 383. Ini biasanya kitabnya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni ini jadi rujukan di kalangan mahasiswa, biasanya jadi pegangan di kalangan anak-anak kuliah terkait tafsir khusus membahas ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Itu ada 2 jilid, masing-masing sekitar 500 halaman. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian penjelasannya secara syariat, yang lanjutannya bahwa riba itu ada 3 macam. Pertama, ini riba nasi'ah, riba yang paling dikecam di dalam Al-Quran. Dan juga ini riba yang paling tua, dipraktekkan oleh orang-orang Bani Israel dan dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah ketika Nabi Muhammad SAW hidup. Di mana yang namanya riba nasi'ah yaitu tambahan yang disebutkan dalam perjanjian pertukaran barang atau barter atau di dalam jual beli sebagai imbalan atas ditundanya suatu pembayaran. Jadi yang namanya riba nasi'ah tambahan dengan akad di muka, di mana misalnya saya hari ini pinjam uang 10 juta, lalu saya berjanji bulan depan saya kembalikan 10 juta plus misalnya 100.000, atau tidak usah plus 100.000, 10 juta plus ingkung ayam 1 umpamanya. Nah, tambahan ini tadi ingkung ayam 1, meskipun bentuknya bukan merupakan uang, ini sudah termasuk riba. Nah, ini secara takrif syariat itu seperti itu. Nah, jadi artinya apa yang kita pinjamkan kembali seperti apa yang kita pinjamkan, tanpa ada
suatu tambahan. Ketika kemudian disyaratkan ada sesuatu tambahan, maka tambahan ini dinamakan riba, dan itu kalau dijanjikan ketika di awal, maka ini termasuk tadi yang namanya riba nasiah. Ini dulu di dalam praktek orang jahiliyah, mereka jual beli, misalnya beli unta, tapi kemudian nantilah bayarnya bulan depan, tak tambahi sekian namanya. Nah ini tadi ya, jadi dengan adanya tambahan itu. Nah jemaah yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua adalah riba fadl, yaitu tambahan yang disyaratkan di dalam tukar menukar barang yang sejenis. Ya, saya punya beras, ya saya punya beras misalnya sekarang C4, ya beras C4 Raja, beratnya 10 kilo, ini beras baru habis panen. Kemudian ada orang lain juga sama punya barang C4 Raja tapi beras rodok lama, lalu kemudian ijol-ijolan, ya ijol-ijolan, tapi karena belasmu lawas aku jaluk tambah, misalnya dari 10 kilo ini tadi saya minta tambah setengah kilo. Ini namanya riba fadl, riba minta imbauan barang, tambahan barang. Ini tidak boleh, karena harusnya ini dinilaikan uang. Jadi beras saya dijual karena beras baru mungkin lebih enak, lebih bulan, ya, ketimbang nyuwun sewu kalau beras lama mungkin sudah apek dan lain sebagainya. Beras baru taruhlah harganya 13.000. Oke, beras kamu karena sudah lama ini harganya 12,5. Nah, jadi diuangkan dulu baru kemudian jual beli. Tidak boleh kemudian barang tukar barang minta tambah. Nah, ini yang kita perlu hati-hati di dalam jual beli, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga ini riba qard. Nah, ini sebenarnya tidak langsung dalam jual beli, tapi ini dalam meminjamkan barang kepada orang lain, lalu kita meminta sesuatu tambahan manfaat. Oke, kamu pinjam uang misalnya, jaminannya apa? Oh sepeda motornya taruh sini. Lalu saya minta, nah ini selama kamu belum melunasi sepedamu tangguh, motormu tak pakai. Nah saya mendapatkan manfaat pemakaian motor ini, nah ini ya sebagai kompensasi karena uang saya dipinjam, maka yang ini termasuk riba qard. Ini kan sering kadang-kadang dipraktekkan orang ya, kalau kita gadaikan motor atau gadaikan mobil, terus yang minjemin duit make. Nah, itu sebenarnya secara syar'i tidak boleh. Ya, ini termasuk riba qard. Ya, kalau kamu make akadnya artinya oke, kamu minjamkan, tapi kamu make berarti kamu nyilih barang itu atau kamu ketika make nyewa. Ya, ini pemakaian kamu tidak ada hubungannya dengan barang ini jadi jaminan daripada pinjaman yang kamu berikan. Nah, itu sebenarnya seperti itu secara syariat. Artinya harus dipisahkan antara tadi kita meminjamkan dengan jaminan, ya, kita pisahkan dengan kita memakai barang ini tadi yang dijaminkan. Ini karena di situ ada dua praktek yang berbeda. Ya, kita minjamkan dengan jaminan, oke, boleh secara syariat. Tetapi kemudian kalau kita memakai sesuatu yang dijadikan jaminan ini mengambil manfaat, nah ini yang kemudian berarti ada dua transaksi di dalam satu. Nah, ini yang tidak boleh, karena ini kemudian diminta menjadi syarat untuk tadi pinjaman diberikan. Nah, yang semacam ini riba qard istilahnya. Maka saya tadi banyak buka berbagai literatur ya untuk mendapatkan gambaran yang pas terkait dengan praktek-praktek pinjam meminjam maupun
transaksi yang biasa terjadi di sekeliling kita. Nah, jadi ini gambarannya jenis-jenis daripada riba yang secara syariat ini sudah dijelaskan oleh ulama pada masa lalu. Adapun yang sekarang terjadi, ya, ada debt swap, kemudian ada macam-macam lah namanya sekarang, itu sebenarnya hanya modifikasi dari pola-pola yang sudah terumuskan sejak para ulama-ulama fikih yang hidup, ya, zamannya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan generasi berikutnya. Jadi abad kedua sampai ke-5 Hijriah itu penulisan kitab-kitab fikih itu berkembang pesat. Nah, kemudian berikutnya ini hanya sekedar modifikasi atau pengembangan daripada hal-hal yang ada yang sudah dibayangkan atau difikirkan ulama-ulama terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita lihat bagaimana pesan atau nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan riba ini tadi. Pertama, hadis nomor 798, An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un, rawahu Muslim. Walil Bukhari nahwuhu min hadisin Abi Juhaifah, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan 2 orang saksinya. Beliau bersabda mereka itu sama. Maksudnya sama di dalam dosanya. Yang hadis riwayat Muslim. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang serupa dari jalur Abu Juhaifah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummahu wa inna arbar riba irgur rajulil muslimi, rawahu Ibnu Majah mukhtasaran wal hakimu bitamamihi wa sahhahahu. Yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu. Yang paling ringan dosanya ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya, dan dosa riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan ringkas dan Al-Hakim dengan lengkap, dan menurutnya hadis itu sahih. Dari kedua hadis ini kita dapatkan pelajaran pertama adalah melakukan riba maupun membantu terjadinya transaksi riba adalah termasuk dosa besar. Bahkan kalau di dalam sebuah riwayat itu termasuk salah satu di antara 7 kabair, ya, salah satu di antara 7 dosa besar. Meskipun besarnya dosa ini masih di bawah syirik. Jadi dosa yang paling puncak itu syirik, kemudian di bawahnya ini lagi ada 7 dosa besar, ya, yaitu membunuh atau menumpahkan darah, ya, seorang muslim, lalu kemudian lari dari medan perang, kemudian sumpah palsu, zina, kemudian riba. Ini termasuk salah satu di antara 7 dosa besar. Yang kedua, dari hadis ini kita dapatkan pelajaran bahwa orang yang membantu riba, jadi bukan hanya yang makan, yang mengambil ketika meminjamkan atau ketika bertransaksi dia minta tambahan, ya, dia minta pembayaran lebih atau minta bunga, gampangannya begitu. Tidak hanya itu, tetapi mereka yang membantu terjadinya, cariknya, ya, penulisnya, ya, penulis perjanjiannya misalnya, kemudian saksinya, dan juga pemberi riba yang membayar bunga ini tadi, yang pinjam dengan memberikan tambahan ini tadi. Mereka sama besarnya di dalam dosa yang mereka dapatkan, ya.
dengan orang yang mengambil riba ini tadi. Mengapa? Karena pada hakikatnya mereka satu dengan yang lain ini saling membantu, ya, saling membantu sehingga terjadilah riba. Kalau tidak ada yang minjam, riba tidak terjadi. Kalau tidak ada saksinya, ya, ini riba ya, juga tidak terjadi. Ya, kalau tidak ada pencatatnya, ya, yang notarisnya umpamanya, nah, riba ini tidak terjadi. Nah, maka di situ mereka yang terkait bukan hanya sekedar yang mengambil, tetapi yang terlibat. Ya, meskipun kadang-kadang dalam prakteknya untuk nilai yang kecil-kecil, dalam pelecit di pasar itu hanya orang dengan orang, ya, yang minjemi dengan yang meminjam. Ya, tidak ada saksi, tidak ada ini. Kadang bang pelecit di pasar kan seperti itu. Ya, tapi artinya baik hanya dua belah pihak maupun kemudian melibatkan tadi ada penulisnya, ada saksinya, semua sama-sama berdosa karena mereka berserikat, karena mereka telah terlibat sebuah kerjasama di dalam melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan keharaman riba ini Allah menyampaikan bahwa Allah memaklumatkan perang. Allah mendeklarasikan, kalau bahasa kita, mendeklarasikan perang terhadap orang-orang yang melakukan praktek riba ini tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang ketiga, di dalam hadis tadi disebutkan riba itu memiliki 73 pintu. Ini menunjukkan bahwa ya, maksudnya bukan hanya macamnya atau prakteknya ada 73, tetapi jalan menuju terjadinya riba itu sangat banyak. Hal-hal yang menyebabkan manusia tergelincir untuk melakukan praktek riba sangat banyak, digambarkan dengan bilangan 73 ini. Nah, kemudian dalam hadis ini juga disampaikan tadi bahwa dosa yang paling ringan daripada riba itu seperti laki-laki menikahi ibunya. Ya. Berzina dengan orang lain, ya, bukan pasangan yang sah, itu haram dan berdosa, termasuk dosa besar. Apalagi kemudian ketika zina itu dilakukan oleh orang yang sedarah, ya. Dan lebih lagi digambarkan dengan menikahi di sini maksudnya menzinai ibunya, menggambarkan bahwa perbuatan itu sangat gilani, ya, sangat buruk, ya, sangat jahat, sangat jelek, ya, sangat besar dosanya, karena harusnya ibu ini dimuliakan, dihormati, kok kemudian dia tega, ya, untuk berbuat semacam itu. Ini hanya menggambarkan bahwa dosa yang paling ringan saja itu sangat-sangat buruk. Nah, dan dosa yang paling berat daripada daripada riba ini digambarkan merusak kehormatan seorang muslim. Ya, merusak kehormatan seorang muslim, merusak nama baik orang muslim lain. Ya, itu kan berarti fitnah. Ya, termasuk di antara juga dosa besar, ya, karena ini tidak hanya kehormatannya yang hilang, tapi bisa sampai harta dan nyawa orang yang kehormatannya tadi dirusak, ini bisa hilang. Gampangannya kalau sekarang ini ada orang baik-baik, lalu dia rajin ngaji, rajin wiridan, rajin berdoa, lalu dituduh dukun santet misalnya. Wah, ini terus kadang-kadang dikeroyok, ya, nyuwun sewu, bajunya dilepas, diarak, begitu. Ya, ada lagi kemudian dipentungi, nah, dan semacamnya ini. Nah, ini. Jadi dengan betapa buruknya orang yang merusak kehormatan seorang muslim ini. Ya, karena bukan hanya sekedar nama orang itu rusak, tetapi tadi bisa sampai hartanya hilang, fisiknya sakit, babak belur, bahkan bisa sampai nyawanya hilang.
jamaah yang dirahmati Allah, selain daripada hadis nomor 799 yang menjelaskan dosa yang paling ringan dan paling berat daripada riba, ada hadis lain yang menjelaskan tentang riba itu dosanya itu seperti apa? Dosa yang dilakukan 36 wanita pezina. Zina sekali aja sudah berat dosanya, apalagi kalau 36 ini tadi. Ini diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abdullah bin Hanzalah, bahwa sahabat Abdullah bin Hanzalah ini mendengar Nabi SAW bersabda, dirhamu riba ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wa salatina zaniyatin. Ya, satu dirham itu sekarang nilai rupiahnya 73.000. Satu dirham. Ya, jadi kalau ada orang makan uang riba nilainya 1 dirham 73.000. Ya. Ini dia makan uang itu dalam keadaan sadar, tahu bahwa ini adalah hasil riba, lalu dia makan. 73.000 itu saterong porsi lah kurang lebih ya hari ini. Nah, dia makan, ya ngerti ini uang hasil riba. Ya, maka dosa ini tadi ya jauh lebih dahsyat daripada dosa 36 wanita berzina. Nah, sesungguhnya riba termasuk salah satu 7 dosa besar yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran. Bahkan menjadi satu-satunya pelaku dosa yang dimaklumatkan perang di dalam Al-Quran, yakni mereka yang menjalankan riba. Selain dilaknat ya, oleh Nabi SAW, ini orang Muslim yang melakukan praktek riba ini menghadapi 3 konsekuensi. Apa? Pertama, orang yang pertama sadar bahwa riba ini bolehlah, halal, nggak apa-apa, ya, secara sadar. Ya. Nah ini dia menikmatinya, ya, menganggap tidak apa-apa, tidak haram, ya. Maka yang seperti ini berarti orang ini terjerumus di dalam kekafiran. Kenapa? Berarti dia mengingkari keharaman riba yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih terutama. Ya. Di dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Misalnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, karena sebelumnya orang-orang mengatakan ya, sesungguhnya jual beli itu ya, innamal bai'a mithla riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti dengan riba. Itu. Tetapi Allah kemudian menegaskan jual beli itu halal, kalau riba itu haram. Sebab tadi ada unsur merugikan pihak yang lain. Yang kedua, orang yang meyakini bahwa riba itu haram, tetapi dia masih dengan sengaja dan tanpa paksaan melakukan riba tersebut. Merasa wah tidak ada pekerjaan lain, tidak ada jalan lain untuk dapat pinjaman kecuali saya harus bungani, ya, harus ngasih tambahan. Nah, maka orang yang sadar seperti ini berarti dia fasik. Fasik itu berarti orang yang melakukan dosa besar, tahu kalau itu berdosa tapi dia masih nerjah melakukan dosa tersebut. Ini namanya orang fasik. Adapun orang muslim yang menjalankan riba karena keterpaksaan atau karena uzur lainnya, sementara dia masih yakin bahwa riba itu haram, cari pinjaman sana sini butuh uang, tidak dapat, tidak ada yang percaya misalnya, atau tidak ada yang menolong sama sekali,
satu-satunya yang ada mau minjemi, minta tambahan tadi. Tapi dia masih yakin atau masih sadar bahwa ini haram, tapi karena butuh, maka ya sudah diambil saja. Diambil saja. Nah, maka yang orang semacam ini tadi, ini nanti urusannya dia akan dihisab secara adil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di hadapan Allah akan dihisab ketika disidang, ya, ditimbang amal-amalnya. Ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditanya kenapa dahulu kamu di dunia melakukan riba. Oh, saya cari pinjaman, tidak ada yang mau minjemi. Nah, kenapa tidak ada yang mau minjemi? Nah, itu akan dikurus. Bukan hanya kemudian nggak ada yang mau minjemi, oh ya sudah, tidak, akan ditelusur. Kenapa ya nggak ada yang mau minjemi? Apa tidak ada yang punya uang? Nggak ada yang percaya pada saya. Loh, kenapa kok kamu nggak ada yang percaya sama kamu? Nah, ini akan kebongkar semua. Oh, saya pernah bohong, saya pernah begini, saya pernah begini. Jadi bukan kemudian dia menyampaikan alasan kemudian langsung diterima oleh Allah, tidak. Akan terungkap semua alasan kenapa, misalnya termasuk tadi kok dia sampai menjadi orang yang tidak ada yang mau nolong, tidak ada yang mau minjemi, ya, itu karena memang ketika hari itu semua yaumatu blas sarair, ya, semua apa yang tersembunyi, ya, ketidakamaнаhan kita yang mungkin tersembunyi selama ini semua akan terlihat, ya, di hadapan pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi orang ini akhirnya uzurnya ini diterima oleh Allah, ya, dimaafkan oleh Allah, ya sudah, ya, dimaafkan. Ya, kalau cara kita diputihkan catatannya, tapi bisa jadi orang ini kemudian akan tetap harus mempertanggungjawabkan meskipun dia bukan orang yang makan riba, tapi orang yang bayar riba, ya. Atau misalnya dia hanya pencatat saja, ya, pegawainya yang catat riba, atau dia saksinya saja dari kantor notaris atau dari mana. Ini semua nanti besok yang terlibat di dalam praktek riba ini masing-masing semua ini tadi, ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan termasuk yang paling berat notaris, ya. Dia nggak keluar duit, dia malah dapat komisi, bikin surat perjanjian, ya, bikin surat istilahnya hipotek, ya, bahwa sertifikat ini dihipotekkan, dijadikan jaminan. Biasanya kan yang mengeluarkan notaris itu. Nah, ini kena semua. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kondisi yang paling aman adalah meninggalkan riba itu dengan sepenuhnya, apapun resikonya di dunia. Kalau pengen tahu akibat dampak daripada riba, ini ada buku bagus. Judulnya Kesalahan-kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Ini dikumpulkan dan ditulis, ya, dari pengalaman-pengalaman, diterbitkan oleh Masyarakat Tanpa Riba. Nah, komunitas ini hampir tiap tahun bikin pertemuan. Tahun 2019 kemarin di hotel ini Swiss Berlin Sari Petojo. Nah, itu kebetulan ketika ada pertemuan itu ada pesertanya subuh-subuh salat subuh di Masjid Mutakin. Itu berapa minggu setelah Ustadz Al-Habsyi itu, ya, setelah itu subuh di Masjid Mutakin. Pas saya kultum di Masjid Mutakin, selesai di luar saya dicegat, ajak ngobrol, habis itu saya dikasih kenang-kenangan. Nah, ini orang dari Bandung, ya, dia sebelumnya sempat punya utang, sempat babak belur, cerita utangnya itu 3 M-an. Ya, babak belur apa-apa sudah disita, alhamdulillah perlahan-lahan hijrah
ya mulai rintis usaha kecil-kecilan, sudah mulai jalan, sudah bisa ditutup utang yang lama. Sekarang kemudian mereka saling bikin suatu komunitas, ya, saling sharing bagaimana mengembangkan bisnis tanpa riba. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nanti kita akan sedikit cuplikkan pengalaman-pengalaman mereka. Nah, adapun kemudian dampak riba di dunia, ini dampak kemasyarakatan. Pertama, menghilangkan kasih sayang dari orang yang berkecukupan terhadap orang yang membutuhkan. Kalau ada orang datang ketoke butuh, saya punya uang, iki iso tak emplok. Nah, butuh di sertifikatmu, tak cekele. Nah, jadi hilang kasih sayang bahwa kita nolong ikhlas. Bahkan kita ini sertifikatnya tanah strategis. Muga-muga ra iso nglunasi tangahe iso dadi dekku, iso ben dadi ruko, dadi ngene. Hilang rasa kasih sayang dari orang yang punya uang berkecukupan kepada orang yang menghajarkan. Yang kedua, menimbulkan rasa benci, permusuhan, dendam, dan terputusnya silaturahmi. Yang tadi minjam itu kalau datang bukan datang dengan gembira, ketika nyicil, ketika bayar, ya, bukan datang dengan gembira, tapi datang dengan beban yang berat. Bahkan andai kata kemudian itu tadi sampai tidak bisa melunasi hutangnya, lalu kemudian disita, meskipun kemudian ada kelebihan dari harga tanah atau barang yang disita dikembalikan, ini menjadi ingatan turun-temurun bagi anak-anaknya, bagi cucunya. Oh iya, dhisik mbahku pakku duwe lemah ning kono, saiki dadi kaya ngono. Gara-gara bapak dhisik simbah dhisik nyilih karo kae, ora iso nglunasi, terus sok-sokan. Ini dampak daripada riba. Ya, bisa jadi luka, bisa jadi rasa permusuhan, benci turun-menurun. Yang ketiga, memicu adanya eksploitasi dari peminjam terhadap dari pemberi pinjaman terhadap si peminjam, di mana hanya dengan memberikan sejumlah pinjaman dia mendapatkan hasil dari kerja keras orang yang meminjam. Nah, ini kalau modalnya di Amerika banyak itu, ya, orang-orang yang hanya dia menginvestasikan dengan meminjamkan, ada bunga, jadi dia kerjaannya sebagai investor tapi minta bunga, bukan menanam saham, ya, ikut menanggung rugi tidak, tapi dia hanya minta pokoknya tetap mendapatkan porsi bagian yang tetap, ya, setiap bulan, ya, dapat cicilan sekian plus, ya, tambahannya sekian. Di dalam Islam sebenarnya konsepnya kita itu ta'awun, kerjasama yang sifatnya musyarakah. Musyarakah itu kerjasama yang kita bareng-bareng ngumpulkan modal, meskipun dia yang bekerja, tetapi kemudian kalau ada untung ditanggung bareng, dinikmati bersama, dibagi bersama. Kalau ada rugi ya ditanggung bareng, ditanggung bersama. Nah, sedangkan pinjaman dalam praktek riba, ya, ini saya pinjamkan, mbah kowe rugi, mbah kowe untung, pokoknya setiap bulan atau setiap waktu tertentu kamu ngangsur dengan tambahan sekian. Nah, ini bedanya di situ. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau di dalam buku yang tadi kami sampaikan ini dijelaskan orang yang membesarkan bisnis tadi dengan riba, ya, dengan utang terutama secara riba, berarti dia membayar suatu kepastian dengan ketidakpastian. Maksudnya apa? Tiap bulan dia pasti setor, harus cicil sekian. Tetapi kan tidak pasti. Setiap bulan itu dia kepayot piro, untungnya piro, itu kan tidak pasti. Ya, ketika kita ngajukan proposal kredit itu kan hanya awangan saja, berdasarkan catatan masa lalu, ya, bisnis ini prospektif karena tiap bulan bisa jual sekian, tadi ini semene.
ujuk-ujuk enek COVID-19. Geletak. Akibat-akibat yang dirasakan pribadi pengusaha yang mengembangkan bisnisnya dengan hutang cara riba ini kan. Ini membuat orang jadi gagal fokus. Karena kemudian pikirannya bagaimana untuk nyaur, untuk nyicil, untuk melunasi hutang. Ya, gagal fokus, sering orang di dalam bisnis menjadi kurang fokus karena punya hutang. Oleh karena itu hati-hati, apalagi prakteknya yang sering terjadi di masyarakat. Kalau ada yang nawari hutang, itu biasanya mbak-mbak yang cantik lulusan kuliahan. Tapi nanti kalau sudah yang nagih hutang, biasanya laki-laki sing kereng bertato medeni, kan gitu ya prakteknya. Maka hati-hati, manis di muka, ya ngeri deh di belakangnya. Oleh karena itu jamaah mutakin yang dirahmati Allah, monggo artinya kita hati-hati betul di dalam berhutang, ya, apalagi kemudian ya yang banyak terjadi orang hutang kredit ini kemudian akan terjebak. Sekali dia berhutang akan terjebak sampai akhir hayatnya. Sangat jarang orang pengusaha atau orang yang bisa mentas dari hutang. Kenapa? Karena kemudian ya kalau kita untuk bisnis itu ya di awal ketika kita hutang merasa stok kita tambah makin banyak, tapi karena kemudian harus dicicil, maka berarti uang yang berputar kan berkurang. Akhirnya kita merasa kok barang dagangan kita kurang. Biasanya kalau hutang kita tinggal 30%, yang terpikir apa? Piye nambah hutang. Ini yang terjadi. Bahasanya orang di ekonomi itu top up. Itu yang sering terjadi. Ya bahasa kerennya kalau di kalangan usaha itu naikkan skala usaha. Tapi hakikatnya yang dinaikkan tadi hutangnya. Maka kita perlu hati-hati. Kita memang belum menemukan formulasi yang baik. Karena sekali lagi kadang-kadang juga kembali kepada diri kita. Ketika kita dikasih amanah yang kecil, kadang-kadang kurang bisa menjaga amanah. Dipinjemi yang kecil tanpa bunga, baik-baik, longgar, kok randang di sahur-sahur, lah kok malah nipik sepeda ontel, mamanya. Lah ketika butuh tenan, kerabiakan. Orang sudah tidak percaya, maka mari kita sebagai seorang muslim. Orang muslim itu kan tingkatannya, muslim itu berserah diri kepada Allah, naik lagi mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman ini berarti dia seharusnya ya, ini bisa menjaga amanah-amanah yang ada, dititipkan pada dirinya. Sebab ya kalau tidak menjaga amanah kan terjerumus kepada orang munafik. Maka monggo dari amanah-amanah yang kecil kita jaga, sehingga kemudian ketika memang kita butuh betul, nah kita kemudian dianggap menjadi orang yang pantas untuk mendapatkan amanah, misalnya pinjaman yang lebih besar, yang mudah, yang tanpa bunga, mendapatkan partner usaha yang baik-baik. Sekarang ini sudah banyak ada kelompok komunitas yang mereka saling membantu satu dengan yang lain, ya ini di dalam meminjami tanpa ada bunga, tanpa ada tambahan sama sekali. Ya ini kan berangkat tadinya dari komunitas TDA, tangan di atas, kemudian komunitas masyarakat tanpa riba. Tapi sekali lagi orang-orang yang bisa masuk ke situ memang orang-orang yang mereka anggap bisa dipercaya. Gitu. Jadi makanya kepercayaan ini dijaga, ya, mumpung kita masih dalam keadaan lapang, ya, kita jaga kepercayaan sehingga pada keadaan yang susah, yang sempit, yang sulit, ya kita mendapatkan atau kita mudah mendapatkan uluran tanpa syarat-syarat yang memberatkan atau mencegah. Dan semoga
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, keluarga kita, masyarakat kita dari segala bentuk praktek riba yang ada. Insyaallah kita sampai lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Marilah pengajian pada malam hari ini kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.